Sahabat Inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat Inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Sahabat Inovasi, dimanapun Anda berada, saat ini dunia sudah memasuki era digitalisasi. Jadi dari segala aspek semuanya sudah beralih ke era digitalisasi. Salah satunya adalah tumbuh kembang anak atau balita. Nah, hubungannya dengan narasumber kita kali ini adalah judulnya pengembangan aplikasi Pinky dalam mengukur tingkat perkembangan anak berbasis web. Baik, nah ini inovasinya adalah seorang mahasiswa cantik berasal dari Poltekkes Palembang, Politeknik Kesehatan Kemenkes Palembang. Kalau begitu langsung saja kita kenalan ya dengan Nadinda Natania. Halo Nadine, apa kabarnya nih? Halo Mbak, alhamdulillah sehat hari ini. Alhamdulillah kalau begitu ya. Nah ini dari Poltekkes ya? Iya betul. Sekarang masih kuliah? Iya masih Mbak. Daring atau udah tatap muka nih? Kalau sekarang Poltekkes itu hybrid ya, ada yang daring, ada yang luring. Kalau saya sekarang sedang luring Mbak. Oke, kalau sekarang kalau boleh tahu semester berapa nih? Semester 3. Wah, inovator kita kali ini masih muda ya, masih semester 3 nih. Kalau boleh tahu jurusannya apa ya? Jurusannya D3 Keperawatan. Oke, nah Nadine, mungkin bisa dijelaskan sedikit nih latar belakang dari inovasi Nadine ini kepada sahabat inovasi di rumah, silakan. Oke, boleh banget nih mengenai latar belakangnya ya. Kemarin kan dari masa pandemi ya. Jadi pandemi itu kan menyulitkan orang tua untuk konsul ke puskesmas, ke rumah sakit kan masih agak takut ya karena lagi pandemi begini. Jadi kami dari para tim peneliti itu berinisiatif untuk menciptakan suatu aplikasi yang bernama Pinky. Di situ akan memudahkan para orang tua untuk mengukur tingkat perkembangan anaknya tanpa harus kemana-mana, cukup dari rumah aja. Oke nih, ada kata-kata yang menarik nih, Pinky ya. Iya benar. Ada singkatan nggak dari Pinky tadi? Ada. Kalau singkatan dari Pinky itu adalah pantau perkembangan anak usia dini. Oke, jadi pantau perkembangan anak usia dini ini berarti berbasis web ya? Iya benar Mbak. Nah tujuannya apa nih diciptain ini? Selain itu manfaatnya juga apa nih? Tujuan dari aplikasi itu misalnya salah satu untuk memudahkan para orang tua untuk mengukur tingkat perkembangan anaknya. Jadi para orang tua nggak harus ke puskesmas atau ke rumah sakit untuk mengukur tingkat perkembangan anaknya, cukup dari rumah melalui handphone atau laptop. Dan untuk para perawat itu bisa memudahkan untuk menjangkau mengenai tingkat perkembangan anak di Indonesia ini Mbak. Dan untuk bisa digunakan oleh para guru juga, jadi nggak harus orang tua maupun untuk seseorang yang udah mempunyai anak, tapi bisa untuk keluarga kita sendiri, untuk adik kita sendiri gitu Mbak. Oke, jadi sahabat inovasi di rumah sangat gampang ya. Kita Iya, sudah benar. bisa memantau tumbuh kembang anak melalui aplikasi ini. Apalagi kan seperti yang Nadine jelaskan tadi, di masa pandemi seperti ini kan ada rasa takut ya untuk Iya. memeriksakan, apalagi kan harus membawa anak kecil ke tempat-tempat kesehatan yang menghindari kerumunan lah ya. Jadi dengan menggunakan aplikasi yang diciptakan oleh Nadine nih, kita bisa memanfaatkannya. Nah, cara kerjanya seperti apa nih kalau boleh tahu dari aplikasi ini? Nah, untuk cara kerjanya sendiri itu nanti para orang tua akan mendaftarkan diri terlebih dahulu di web aplikasi yang telah kami buat tadi, lalu mendaftarkan mengenai seperti biodata orang tuanya, nama orang tua, umur, dan seperti data NIK dan email dan nomor handphone dari orang tua tersebut. Lalu setelah itu orang tua itu akan diinstruksikan untuk mendaftarkan anaknya mengenai umur anaknya, tanggal lahir, untuk mengukur tingkat perkembangan anaknya nanti sesuai dengan perkembangan umur anak tersebut. Jadi harus disesuaikan, misalnya anak umur 1 tahun berarti perkembangannya udah beda kan dari perkembangan anak 1 bulan. Nah nanti para orang tua itu akan diinstruksikan lagi untuk melihat video edukasi bagaimana sih cara pengukuran anak yang baik dan benar melalui YouTube kami. Lalu selanjutnya nanti para orang tua akan melihat contoh cara mengukur tingkat perkembangan anaknya, seperti pada perkembangan bahasa, anak itu udah bisa ngomong belum,
mungkin pas perkembangan motorik kasarnya udah bisa berjalan belum, udah bisa melompat atau melari gitu. Nanti pas perkembangan anak tersebut akan direkam oleh orang tuanya dan akan dimasukkan ke aplikasi kami, lalu nanti akan dinilai langsung oleh perawatnya nanti. Oke, jadi kurang lebih orang tuanya harus memiliki user dulu ya, jadi login, terus perkembangan anaknya, data-data pribadinya dicantumkan sesuai dengan yang ada ya. Iya, benar. Nanti kemudian ada tata caranya ya, apa saja yang harus dilakukan oleh orang tua tadi ya, Iya, tentang ada, Mbak. perkembangan anaknya tadi. Nah, kalau misalnya nih, aku kan punya balita nih di rumah ya, jadi aku tinggal login, masukkan biodata sebagai orang tua, lalu kemudian masukkan biodata anak ya. Iya. Nah, dari situ ada langkah-langkah apa yang harus orang tua lakukan terhadap anak ya. Tadi kan sempat Nadine jelaskan ada harus merekam ya. Merekam. Oke, nah setelah kita lakukan semua itu, gimana nih? Kita live, kita kirim atau bagaimana tuh untuk cara kerjanya lebih detail? Untuk cara kerja lebih detailnya nanti orang tua akan merekam, nanti kan ada instruksi misalnya anaknya tuh harus udah bisa ngapain aja di umur segitu. Nanti orang tuanya merekam mengenai tindakan yang sudah disuruh tadi di aplikasi tadi ya Mbak. Nanti direkam lalu nanti diupload melalui aplikasi web kami tadi. Nanti akan masuk videonya ke akun perawat dan nanti akan dinilai oleh perawatnya. Nah, kan ini tadi kan dinilai oleh perawatnya. Aku sebagai usernya nanti bisa mengupload atau melakukan hal-hal yang tadi yang di tutorialin di situ ya, bisa di jam berapa aja atau ada waktu-waktu khusus nih supaya bisa berkonsultasi langsung nih? Untuk waktunya tuh nggak ada ya Mbak, pas mau orang tua mau login, itu mau daftarnya itu bebas ya, mau jam berapa aja, mau di jam 12 malam juga bisa, jam 1 juga bisa. Tapi nanti pas untuk penilaian, pas perawatnya nanti itu biasanya di jam kerja, dari jam 8 sampai jam 4 sore Mbak. Oke, jadi aku upload dulu nih apa yang sudah diperintahkan oleh web Iya. tadi ya. Nah, biasanya si usernya dapatnya feedbacknya itu berapa hari kerja nih? Untuk feedbacknya nanti tergantung kepadatan dari penggunanya. Kalau penggunanya banyak, itu misalnya mungkin ada kendala ya dalam pengirimannya ataupun dalam pemasukan penilaiannya. Nanti biasanya perawat itu akan melakukan pengecekan itu maksimal 3 hari udah dapat hasil dari perkembangan anak orang tua tadi, Mbak. Oke nih, sahabat inovasi di rumah sangat inspiratif sekali ya. Jadi bisa membantu para ibu-ibu muda nih ya. Iya. Apakah anaknya atau balitanya itu perkembangannya sudah sesuai dengan usianya ya. Iya, Nah, benar. nanti apa yang didapat nih? Kan nanti kan ada jawaban dari perawat tadi ya yang menjawab apa-apa saja. Biasanya ada saran atau bagaimana nih yang harus dilakukan oleh ibunya tadi? Iya, nanti kalau ada saran dari perawat nanti kan dilihat nih video dari anaknya tadi, terus akan dinilai oleh perawat dan perawat itu akan menilai dan memberikan saran bagaimana ke depannya untuk mengukur tingkat perkembangan anaknya. Mungkin pas pada saat perekaman orang tuanya itu mengalami kendala, misalnya anaknya menangis, nggak mau disuruh, dan mungkin perawat bisa memberikan saran bagaimana cara menanggapi sikap anak tersebut agar ke depannya tuh bisa lebih mudah dalam mengukur tingkat perkembangan anaknya. Oke, jadi lengkap ya, tidak hanya memberikan tahap-tahapan apa saja yang harus dilakukan, tapi juga ada misalnya orang tua mengalami kendala ya, jadi ada juga solusi-solusinya tadi ya, Iya, agar benar. mungkin perekamannya lebih fun ya dengan si anaknya tadi ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu nih, kalau saat ini kan semuanya sudah serba digitalisasi ya, ada tidak aplikasi yang serupa seperti ini nih? Untuk aplikasi serupa itu ada ya Mbak, tapi mencakupnya bukan dari DDST. DDST ini kan skalanya internasional gitu ya. Itu untuk sekarang itu belum ada ditemukan aplikasi yang sejenis yang mengukur tingkat perkembangan anaknya tuh melalui penilaian DDST. Jadi aplikasi ini merupakan aplikasi pertama ya, bisa disebut aplikasi yang menggunakan skala DDST untuk mengukur tingkat perkembangan anak. Gitu. Oke nih, ini luar biasa sekali nih, muda-muda tapi sudah memikirkan ke depannya nih dan berinovasi nih sahabat inovasi di rumah. Nah, ada hambatan yang berarti nggak dalam membuat inovasi ini? Untuk hambatan itu mungkin dari segi pembuatan aplikasinya ya, karena kami kan baru pertama kali dalam membuat aplikasi berbasis web ini, jadi mungkin pada saat pembuatan aplikasinya itu mengalami sedikit masalah seperti webnya itu bisa error, dan pas saat orang tua mau upload videonya itu bisa mungkin agak sedikit lama karena file yang diupload itu kan besar ya Mbak ya, kan yang makainya juga bukan hanya kita saja, mungkin pada saat uploadnya itu agak sedikit lama dan kurang
dan kurang sedikit lancar ya Mbak pada saat kita Masalah upload jaringan nanti. juga bisa berpengaruh ya. Iya, bisa berpengaruh juga. Maka dari itu kami lagi masih mengalami perbaikan-perbaikan lagi agar aplikasi ini bisa digunakan secara skala nasional, nggak hanya di Palembang aja gitu. Oke nih, jadi penasaran nih sahabat inovasi di rumah. Apa nama dari websitenya ini? Mungkin bisa berbagi dengan ibu-ibu muda nih, ataupun yang bisa juga ini ya, tantenya tadi ya kalau mau lihat perkembangan keponakannya udah sesuai atau belum kan bisa siapa aja yang Iya, login asal datanya tadi sesuai ya umur dari si balitanya ya atau anaknya tadi ya. mm-mm. Eh, apa nih websitenya apa? Untuk nama websitenya itu adalah bit.ly/aplikasi DDST_Pinky. Oke nih, jangan lupa ada pinkinya tadi itu ya Iya, sebagai kata kuncinya nih sahabat inovasi. Nah, kan dari semua ini kan kalau sudah dilakukan tentunya para orang tua itu mendapatkan feedback ya berupa saran, kemudian berupa apa saja langkah-langkah selanjutnya ya. Jika memang perkembangannya sudah sesuai, bagaimana kemudian ya. Kalau memang belum sesuai apa yang harus dilakukan seperti itu ya. Untuk dari aplikasi yang dibuat oleh Nadine ini. Nah, Nadine kalau boleh tahu juga nih ada rentang umur tidak bisa dilihat perkembangannya dari aplikasi ini? iya ada rentang umur kita menargetnya itu pada anak-anak ya. Jadi dari misalnya pada infant ataupun pada balita itu ambil umurnya dari 0 bulan sampai umur 6 tahun aja Mbak. Oke, jadi dia bisa tahu nih mungkin sahabat inovasi di rumah punya punya balita 4 tahun ya, Iya bisa bisa. dicek 4 tahun sudah melalui tahap-tahapan tadi yang harus dikirim ya, diverifikasi mulai dari video apa ya, gerakan dan segala macamnya ya. Nanti baru bisa dinilai oleh si Perawatnya. perawatnya tadi ya. Itu langsung perawat yang menilai ya. Iya Perawat perawat langsung. dari Poltekkes langsung ya. Iya. Oke nih, ini gratis ya untuk Iya aplikasi ini. gratis. Nah, sahabat inovasi tidak ada salahnya kita mencoba tentunya ya aplikasi yang sangat bagus ini untuk melihat perkembangan balita atau anak kita di rumah nih. Untuk keponakan juga bisa ya. Iya bisa. Baik nih Nadine, harapan ke depannya nih. Mungkin harapannya kepada masyarakat, kepada pemerintah ataupun kepada sekolah nih silakan. Untuk harapan dari saya sendiri maupun para tim peneliti, semoga aplikasi ini bisa berguna bagi semua orang, nggak hanya dalam lingkup di Sumatera Selatan saja, tapi bisa digunakan di seluruh Indonesia. Semoga aplikasi ini bisa lebih baik dan lebih berguna bagi siapapun yang memakainya dan bisa digunakan dengan bijak serta baik oleh penggunanya nanti, Mbak. Oke, sahabat. Nah, ini kan tentunya melibatkan banyak pihak ya. Iya. Kalau boleh tahu siapa aja nih yang terlibat dalam pembuatan inovasi ini? Untuk para pembuatan aplikasi ini tentunya melibatkan para dosen saya, dosen pembimbing saya, dan teman-teman peneliti sekalian. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan dan teman-teman saya yang telah mensupport saya dalam pembuatan aplikasi ini, dan rekan penelitian saya yaitu Mershanda Oktalia, serta dosen pembimbing saya, Ibu Ira Kusumawati, Ibu Yunike, dan yang terakhir itu Bapak Lukman. Dan saya ucapkan terima kasih kembali kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Palembang yaitu Bapak Muhammad Taswin. Semoga ini bisa salah satu menjadi kebanggaan dari Poltekkes Kemenkes Palembang. Terima kasih sekali Nadine udah hadir bersama kita di podcast One Day One Innovation. Sudah berbagi inovasinya, semoga ini menjadi inspirasi bagi sahabat-sahabat inovasi di rumah ya. Kita tunggu nih inovasi-inovasi yang berikutnya ya. Nah, bagi sahabat inovasi yang masih penasaran nih, apa sih seperti apa nih atau ada pertanyaan lainnya mengenai inovasi si Pinky dari Nadine tadi ya, mungkin bisa langsung menuliskan komen di link YouTube kita ini, nanti bisa langsung dijawab oleh Nadine langsung atau nanti kita bantu untuk sampaikan ke Nadine dan tim ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat inovasi di rumah. Jangan lupa dan jangan takut untuk berinovasi. Kita memiliki jurus 4S. Setiap orang adalah inovator. Setiap masalah peluang inovasi. Setiap solusi harus sinergi. Dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi. Salam inovasi.